Oke guys, jadi kali ini kita mau talking about random random apa ya? Random thing. Jadi ceritanya malam ini tuh kita lagi duduk-duduk Galau. aja. Yang satu lagi ngerjain laporan kerjaan. Terus diiringi dengan lagu galau, abis Asik. hujan, kita juga tadi abis kehujanan juga gitu kan. Ekstrim banget ya guys. Dan banjir di mana-mana, bener-bener kayak lebih kasihan ke motor daripada manusia gitu. Gimana jadinya nih? Ngobrolin apa nih guys? Ya kita ngobrolin aja nih, jadi Flashback deh, flashback. iya, flashback. Pas Akhir-akhir ini kita abis menjalankan sesuatu yang benar-benar sangat besar. pengaruhnya di hidup kita. Benar-benar kayak pengaruh di hidup, di psikis, di segala aspek pemikiran kita yang bisa sangat kalut saat itu. Terus benar-benar yang sebetulnya punya pikiran jadi kayak nggak punya otak. Yang punya perasaan tiba-tiba tidak berperasaan. Hilang rasa. Ya, puncaknya sih dalam pengerjaan skripsi ya. Ya, betul. Kayak Di- aduh, itu Aduh. titik terendah banget sih. Jadi Sama sih. Kan aku juga ngerasain sih titik terendahnya, kayak yang nangis tuh pas waktu itu sholat aja nangis dari awal kayak Iya. aduh ini sedih gua, kayak gimana sih gua gak beres-beresnya skripsi. Iya, terus kayak ngerasa bodoh banget sih gua gitu, kayak Iya. merasa kayak 4 tahun gua kuliah tuh kayaknya gua buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga deh di akhir tugas akhir ini, sampai gua tuh kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Padahal kalau udah dilewatin Udah, cuman gitu doang ya. iya. Dan sumpah benar-benar nggak disangka-sangka sih kenapa hal sulit yang kemarin itu ternyata sudah dilewati gitu. Kayak wow, proud of me, proud of ourselves gitu ya, kayak wah gila lu, hebat banget lu. iya kan, kita biar millennials gitu lah. Kayak ya ampun, wajar sih akhirnya bisa ngerti pas banyak kasus mahasiswa yang stres. Iya, banyak kasus mahasiswa yang stres gara-gara ngerjain skripsi, ngedown gitu. Kayak seberapa sulitkah mengerjakan skripsi gitu. Dan ternyata bukan si isi skripsinya sih yang bikin kita ngedown, tapi bagaimana cara kita melakukan dan menghadapi permasalahan itu gitu. Sebelum permasalahan besar nantinya akan didatangkan juga pada kita di dunia pekerjaan yang selanjutnya gitu, buat yang belum kerja misalkan gitu. Tapi karena kita udah kerja gitu, jadi permasalahan apapun jadi makin stres pas ditambah sama skripsi gitu kan. Iya kan, kita sambil kerja juga ya, jadi kayak ada dua prioritas nih. Iya, dua prioritas, dua tanggung jawab yang harus benar-benar diselesaikan gitu. Udah mana kerjanya juga kontrak, jadi nggak bisa sembarangan juga kita, nggak, ya ampun. Ditambah kerjaan kita juga ya sangat ekstrim juga iya, gitu, tenaga. menguras tenaga dan emosional juga Ya, gitu, betul, menguras betul. psikis kita juga gitu. Tapi gue baru paham gitu ya, mengerjakan skripsi itu bukan sekedar ya skripsi dalam tanda kutip mengerjakan sebuah karya ilmiah aja gitu, bukan. Tapi ternyata ya itu ada pelajaran cara kita bernegosiasi sama orang, terus kita berhadapan sama dosen, terus cara kita menyelesaikan permasalahan yang sudah kita pilih gitu, yaitu judul penelitian kita gitu. Belajar ya dewasa sih. Bener belajar dewasa. Terus kayak menerima di saat teman kita yang lain udah pada jalan, kita enggak gitu. Ternyata memang tidak semua hal kita bisa sama gitu jalannya bareng sama teman, ternyata enggak gitu.
nggak bisa karena kan disamaratainnya. nggak bisa disamaratain walaupun kita sekolah bareng nih, di tahun yang sama, mata kuliahnya juga sama, tapi ternyata Kita ya punya timingnya iya masing-masing. kita punya timingnya masing-masing dan kita nggak bisa memaksakan itu, tapi akhirnya gue memaksakan sih. Iya sih lu. Ya ampun, Lu memaksakan banget sih. benar-benar memaksakan diri karena gue mikirnya kayak aduh kapan lagi. Tapi justru karena memaksakan itu lu jadi bisa aja Iya benar-benar sih. paksaan itu ya. Iya kayak emang harus dipaksa gitu, Harus emang bener dipaksa. Allahumma paksakan gitu. Sudah pisan. Terus ya itu sih sebenarnya motivasi terbesarnya itu karena biar kebayaran lagi aja, biar ya ampun kapan menikmati uang gajian. Karena dorongan. Iya, tekanan Tekanan juga dari dari orang orang tua sekeliling, juga, dari orang tua. iya orang sekeliling, orang-orang terdekat kita kayak sahabat kita kok udah pada maju kenapa kita belum gitu, apa sih yang salah sama kita gitu. Sumpah sih itu benar-benar kayak bikin ngedown banget sih, tapi akhirnya semua udah bisa dilewati. Ya ampun, terima kasih kepada yang paling besar tuh betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang telah memberikan sebuah kemudahan jalan dan keajaiban dalam waktu satu malam untuk membuat suatu keputusan dari hambanya manusia ini yang tadinya ya yang tadinya kan malam itu tuh kan terakhir gitu untuk daftar sidang, tapi ternyata dikasih waktu lagi nih sama. Jadi kayak kata Allah, hai manusia nih ada hambamu nih yang mohon-mohon sama saya, ya udah dimundurin lagi aja waktunya, masih bisa nih ya hambaku ini sudah berjuang nih, sudah mau berusaha, sudah mau kembali kepadaku. Ya ampun, tapi saya pengen kenapa ya nangis banget deh. tapi kenapa ya Allah maksudnya ngasih waktu kita tuh di akhir-akhir gitu, kenapa sih nggak di awal aja ya gitu? karena kita usahanya, kalau gue sih ya, karena gue usahanya tuh pas di akhir-akhir. Kalau misalkan dari awal kita juga kayak gitu udah bener-bener ngepush gitu ya dengan dari segala aspek gitu, kayak kita juga mengepush diri kita sendiri, terus kayak dari pihak kampus juga kita push gitu, dan Allah juga kita benar-benar dilibatkan, benar-benar didekatkan gitu, benar-benar mohon mungkin bisa dari awal kita, cuma karena terlalu santai aja kemarin gitu. Terus kayaknya ikhtiar kita belum maksimal kali ya waktu itu belum nih, kalian masih pada nyepelein nih, dikasih lah tenggat waktu, dilihat nih kira-kira dalam waktu mepet ini mau nggak ya kembali pada Allah gitu, pada saya, kata Allah gitu, mau nggak ya melibatkan saya, nanti saya akan lebih memudahkan lagi nih. Ternyata begitu jalannya ternyata, guys. Jadi gitu. Iya, intinya libatkan terus Allah, jangan merasa sendiri. Allahu Akbar. Iya, tapi yang paling penting itu ya, kalau misalkan Allah itu kan udah emang udah kewajiban gitu, yang udah pasti gitu. Cuman memang yang lebih penting lagi itu adalah support system dari lingkungan gitu. Beruntunglah buat kalian yang minimal punya 1-2 temen lah, jangan sendiri-sendiri banget. Itu TBB, guys. Iya, TBB Jangan gitu. TBB, Dan guys, terbuka babaturan. dan cenderung akan namanya sih, aduh susah banget gue ngomong. Jadi kayak memperbesar keadaan untuk orang yang benar-benar terpuruk dan gak punya teman itu, jadi mempermudah untuk perlakuan membunuh diri gitu. Kan banyak kayak mahasiswa kayak gitu. Dan itu nauzubillah min dzalik sih. Kok jadi kamu diri? Ya karena kan dia gak punya support system. Makanya support system itu penting, guys. Ini kok jadi mau ini ya random berarti. Iya kan random memang kita ngomongin. BTW udah direkam 9 menit. Diri, guys. Serem juga ya, guys. Iya, guys. Tapi kalau dipikir-pikir
ternyata pengalaman kemarin yang menyedihkan dan benar-benar bikin stres, down, kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Bener-bener gue deh kayak cuman skripsi doang rasanya pengen mati tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tapi emang sih, maaf. emang itu benar-benar bikin kita ini banget. Bener-bener ngedown Kalau aku banget. mah kayak aku kayak ngerasain udahlah di titik pasrah, udahlah ya Allah gimana lu aja gitu. Gimana lu aja, Astagfirullahaladzim. parah sama Tuhan ngomong lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah maafkan, gimana Allah aja lah gitu. Iya. Kalau gue udah di titik itu. Aku akhirnya di titik itu kan, kamu juga suka Aku, ngingetin kan. Iya, aku lu. Ya gue juga waktu itu kan diingetin sama lu kan pas malam itu kan. Mun, kalau misalkan emang seandainya semuanya itu keputusannya emang besok, lu juga harus terima dari situ. Iya. Gue juga akhirnya ya udah, gue malam itu berusaha untuk Pasrah. menerima dan pasrah gitu ya, ikhlas gitu. Itu sih yang paling penting adalah ikhlas ya. Iya betul. Ya nah ikhlas itu tuh bener-bener berat banget. Yes berat Banget. Bahkan kita bisa merasa tidak ikhlas itu sampai bertahun-tahun. Ya. Makanya seberat itu. Proses ya, ikhlas itu proses sih. Proses. Enggak saat itu ikhlas. Iya betul, kayak orang tuh bilang ya udah ikhlasin aja, nggak bisa saat itu juga kan. Perasaan orang beda-beda gitu ya kan, pertimbangan orang tuh beda-beda gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa memaksakan seseorang untuk langsung membuat keputusan atas pertimbangan yang dia punya gitu kan. Kan pertimbangan itu bisa diputuskan karena adanya proses, waktu gitu kan, dan kejadian. Oh kayak apa gitu ya, Kayak pengertian. iya pengertian apa Peristiwa. ya. Ya ampun, tapi itu benar-benar mendewasakan kita sih. Walaupun habis itu tetap aja kayak bocil ketawa-ketawa lagi. Ngapain kemarin kita ngapain? Tapi ya buat adik-adik di sana Ada di sana ya. ya yang sudah memutuskan untuk kuliah setelah sekolah, kalian harus mempersiapkan segalanya, dan yang paling utama adalah mental kalian. Uang masih bisa dicari ya. Rezeki pasti ada, Allah pasti kasih. Yang sambil kerja. Masih. Dan itu benar-benar di akhir itu apa ya namanya, nasib kita benar-benar ditentuin ya. Ya ada yang nanti mungkin baru bernasibnya, ada yang duluan mungkin ya gitu, yang ambis banget apa. Sebetulnya dibilang ambis juga itu hak masing-masing orang gitu ya, karena kan mereka semua juga punya tujuan. Mungkin kita sebetulnya juga harus bisa iri sama orang yang ambis. Kenapa kita nggak bisa seambis dia? Tapi dalam hal apa ya? Lu suka iri nggak sih sama orang yang ambis gitu, kayak kok gue nggak kayak dia gitu, sungguh-sungguh gitu. Biasa aja. Gue malah kadang-kadang kayak gue pengen deh punya ambisi gitu, kayak misalkan kayak gue pengen jadi koki gitu, pengen jadi pemasak yang handal. Gue udah berambisi dari kecil, gue pengen sekolah perhotelan, masak gitu sampai kuliah gitu. Emang gitulah, emang cita-cita tuh udah ambis banget gitu dari kecil gitu kayaknya. Tapi gue enggak, kayak let them flow aja gitu, kayak gue jalan jadi apa jalan gitu. Enggak sih, kalau gue biasa aja. Tapi lu punya nggak sih ambisi, cita-cita yang pengen lu gapai gitu? Apa ya? Lu cita-citanya apa? Tahu gue ngapain cerita kayak bocil. Alah, Cita-citanya apa ya? Cita-cita gue cita-citanya ya pengen jadi kaya. itu nggak tau lah guys, itu cita-cita apa bukan. Keharusan, karena kayak itu harus ya. Kayak itu harus. Miskin itu jangan. Iya sih. Cita-cita apa ya, suka bingung. Kalau gue mah cita-citanya pengen jadi penyiar radio dari dulu atau penulis. Cita-cita gue apa ya,
pokoknya gue cita-citanya tuh dari dulu emang pengen tampil di TV gitu, entah mau jadi news anchor atau penyiar radio gitu, atau Min. pokoknya yang berhubungan dengan entertain gitu, dunia hiburan gitu. Gua I like gitu, aku sangat mengimpikan sesuatu itu, tapi ya kita Kadang lihat aja. agak belok ya nasib ya, Mm-mm. nasib kita kadang nggak sesuai yang kita inginkan. Aku jadi pengen apa ya, jadi bertanya balik lagi sih, tujuan gue hidup juga gue aja bingung. Iya, tujuan hidup kita tuh sebetulnya apa? Iya, apa ya, ini masih direkam. Masih. Iya, sama tujuan hidup aja masih bingung, apalagi mau nentuin cita-cita. Cita-cita ada hubungannya nggak sih cita-cita sama tujuan hidup? sama tujuan hidup ya. Kayaknya ada hubungannya ya. Tapi kayaknya kalau tujuan hidup itu tuh bakalan kekal. Tapi kalau cita-cita itu kayak sesuatu yang kita impikan, kalau udah kita gapai udah selesai. Tapi kalau misalnya tujuan hidup itu bakalan terus gitu loh. Kayak tujuan hidup kita tuh pengen menikah dengan seseorang gitu. Nah itu kan sampai akhir tuh, sampai kita tua, sampai kita mati, kita sama pasangan itu tujuan hidup kita. Berarti tujuan hidup kita tuh menikah dong. Sama guna kuliah. Astagfirullah. Enggak, semuanya pasti ada. Jadi cita-cita lebih ke apa ya, cita-cita tuh lebih ke duniawi nggak sih? Iya sih, sebetulnya cita-cita itu lebih ke dunia. Tapi kalau misalkan cita-citanya jadi ustazah, Mungkin cita-cita lebih ke media kali ya, media. perantara buat menuju akhirat ya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi kan. Iya, tapi kalau misalkan balik lagi kan, kalau misalkan tujuan hidup kita apa? Nah, ini balik lagi ke agama ya. Kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu melibatkan Allah gitu, kayak masuk tar dulu guys. Nah, zong. Ini Astagfirullahaladzim. ya kayak kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu gitu, bahkan ke pekerjaan pun kita melibatkan dengan melibatkan Allah gitu, kayak ya Allah, saya niat beribadah, bekerja untukmu. Gimana sih? Ya Iya. Allah, saya punya, kemarin sih ayah gue bilang kayak gini kan, panggilan jiwa sama tuh apa? Kalau misalkan panggilan jiwa ayah nih, ayah mah terus terang aja, ayah tuh pengen menciptakan apa sih? Bukan menciptakan, kayak membuat sebuah wadah. Iya, kayak Tuhan. menciptakan punya sebuah wadah di mana bisa membantu orang-orang yang punya kendala pada sebuah pada sesuatu yang berhubungan dengan mata gitu. Makanya ayah apa itu ibadah. kata ayah lo, apa itu keinginan, Panggilan jiwa. panggilan jiwa itu kayak mirip cita-cita nggak sih? Cita-cita tapi cita-cita ayah nggak sih, kayak sebuah keinginan panggilan Tadinya jiwa. enggak, tadinya cita-cita ayah bukan itu. Tadi cita-cita ayah tuh pengen punya apotek, pengen membuat sebuah obat kanker, karena waktu itu kan neneknya ayah, buyut gue berarti ya, itu sakit kanker. Sakit kanker waktu itu. Jadi ayah tuh kuliah ngambil farmasi dengan punya tujuan dan keinginan biar bisa membuat sebuah obat yang menyembuhkan kanker payudara waktu itu, neneknya ayah. Tapi tidak terjadi. Sedikit berbelok, banyak sih, walaupun Iya, ada apa sih, ada hubungannya sedikit doang ya. Banyak beloknya ya manusia. Iya, sampai akhirnya ayah tiba-tiba, makanya kan kata ayah gue, ayah juga butuh waktu yang lama untuk bisa mencari tahu apa panggilan jiwa ayah gitu kan. Sampai akhirnya ayah merasa nyaman bahwa sepertinya ayah punya panggilan jiwa nih untuk bisa menciptakan sebuah wadah agar bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit mata. Makanya ayah bikin sebuah fasilitas alat medis untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan untuk apa sih, gue muter-muter, untuk
untuk membuat sebuah Kanker itu. bukan kanker lagi, ini mah mata. Jadi sekarang kan panggilan jiwa dia sekarang mata. Ya gitulah pokoknya. Jadi ayah merasa wah saya merasa harus punya wadah memberikan rekomendasi alat-alat yang bisa membantu para dokter menyembuhkan orang-orang yang sakit matanya nih. Ini bagus nih agar orang-orang ini bisa nggak sakit mata gitu. Nah itu bisa dijadikan ladang ibadah kita gitu, karena kita melibatkan diri dengan Allah gitu. Nah kita harus bisa merenungkan nih, kalau misalkan nih kayak oke, misalkan gue cita-citanya pengen ada di dunia hiburan entertain misalkan, berarti misalkan gitu niat ibadah gue pengen menghibur orang-orang. Apakah itu ibadah? Gue juga gak tahu guys. Ya kan kalau sekarang kan kita sedang menjalani profesi sebagai terapis anak autis, mungkin di situ kan ladang ibadah kita tuh biar anak itu sembuh gitu kan, biar anak itu bisa ngomong, bisa baca gitu, bisa nulis. Nah Kita hanya perantara aja. iya, panggilan kalau misalkan emang kita Enggak sih, kalau gua nggak ada panggilan di situ, mohon maaf. enggak kan, kata gue juga kalau misalkan kita punya panggilan jiwa akhirnya gitu kan, karena kan panggilan jiwa itu kan juga proses. Iya, betul. Iya, jadi kan kita juga emang kita tahu kita dari lahir kita punya panggilan jiwa, tiba-tiba gitu kan abis lahir kita punya langsung aku jadi punya ini. panggilan jiwa untuk bisa ngajarin orang-orang pedalaman gitu kan, kayak enggak gitu kan, kita dihadirkan dulu dengan sebuah cerita, terus kita menonton nonton peristiwa, mungkin kayak abis nonton peristiwa timbul rasa simpati, akhirnya kita baru deh tuh timbul panggilan jiwa kita, kayaknya ngajar di pedalaman tuh bisa jadi bagian ibadah gue deh, gue seneng banget nih, gue harus mempelajari ilmunya gitu, gimana ya biar bisa menggapai mereka gitu. Itu kan juga bagian dari proses gitu agar kita mendapatkan sebuah panggilan jiwa itu. Intinya panggilan jiwa itu Jiwanya dipanggil. intinya setiap orang itu punya panggilan jiwanya masing-masing kan. Iya, cuman memang butuh waktu, nggak apa-apa sih. Kayak nggak habis lulus langsung kita punya panggilan jiwa sih. Ya begitulah. Tapi kadang-kadang itu memang. Panggilan jiwa ayah. Tapi itu kan kayak sebetulnya sekarang nih kan kita udah punya ilmu tuh kayak gitu. Berarti kita juga. Ilmu apa ya? Iya itu punya ilmu kalau misalkan kita itu ternyata harus punya perasaan panggilan jiwa untuk biar kita tuh tahu kita tuh hidup tuh untuk apa gitu kan. Iya. Nah berarti PR-nya ke depan kalau kita udah jadi orang tua, kita harus ngedidik anak dari kecil, dari sekolah kita kasih ilmu tuh, kita kasih pengetahuan. Nah kamu sukanya apa nih dari sekarang, pikirin gitu. Mungkin kita nggak dapat itu dari orang tua, tapi alhamdulillah karena kita kuliah, karena kita melalui proses pendewasaan dari segala aspek, segala kejadian gitu, akhirnya muncul lah nih pemikiran-pemikiran kita yang kayak gini gitu, dalam proses pendewasaan diri dan wawasan pengetahuan untuk kita bisa jadiin pelajaran buat diri kita dan turunan kita. Gila, so iye banget gue ngomong. Iya guys, yaudah, see you in our random talk, bye bye.